Kami adalah ketiadaan-ketiadaan, dan keberadaan kami adalah fata morgana. Kau adalah wujud mutlak yang memfanakan keberadaan. Jadi ini adalah salah satu ajaran sufi yang paling penting, bahwa kita ini hanya diberikan wujud ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hakikatnya tidak punya keberadaan. Jadi keberadaan kita ini berasal dari Tuhan. Eh, Bukan cuma ketika kita masih di alam ruh, sampai sekarang ini kita tetap bergantung kepada Tuhan secara eksistensi, karena kita bukan pemilik keberadaan. Sampai kapanpun kita tidak bukan pemilik keberadaan dan tidak akan punya keberadaan. Jadi artinya setiap saat kita bergantung kepada Tuhan. Makanya ada ayat Al-Quran, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisyan. Jadi yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yas'aluh itu dalam bahasa Arab fil mudhari. Kalau diterjemahkan ke dalam grammar bahasa Inggris, present continuous tense. Jadi present continuous tense itu dari dahulu sampai sekarang masih berlangsung. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa-apa yang di langit dan di bumi dari dulu sampai sekarang ini senantiasa meminta kepada Tuhan. Jadi yas'aluhu man fis samawati wal ard. Makanya jawaban Tuhan setelah kalimat ini, kulla yaumin huwa fisyan. Setiap saat Tuhan mencipta. Jadi karena setiap saat kita meminta wujud keberadaan dari Tuhan, setiap saat Tuhan memberikan keberadaan kepada kita. Ini terus menerus seperti ini. Terus kenapa kita merasa memiliki itu Ustaz katanya? Mengapa kita merasa Oh, peran kita gitu katanya? iya. Nah ini salah satu problem kita, karena kita ini sejak punya kesadaran. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran nih, Wallahu yahruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui apapun. Nah, kemudian Tuhan memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan fuad. Baru perlahan-lahan kita tahu, kita menyadari, dan seterusnya. Dari dulu kita tidak tahu, tapi sering berjalannya waktu, itu indera kita sudah berjalan, sudah punya kesadaran. Nah, dengan indera itu perlahan-lahan kita menikmati apa yang kita nikmati di dunia ini. Oh, sini perlahan-lahan makanan, oh ini enak ya. Nah, nikmat tuh. Dikasih pujian, terus setelah dia kasih jabatan, oh iya, dia merasakan, wah ini luar biasa. Orang-orang memuliakanku, menghormatiku. Terus seperti itu. Nah, perlahan-lahan kita termakan oleh tadi, apa, eh, pujian-pujian tadi, nikmat-nikmat tadi. Nah, akhirnya kita terpenjara. Nah, perlahan-lahan itu akan membentuk satu bentuk kepemilikan dari kita ya, seperti itu, dari kita. Hmm, Kita. Jadi coba lihat anak-anak ya. Jadi kalau dikasih permainan, karena dia sangat, kalau anak-anak itu kan kalau mau pengen sesuatu harus ada sekarang ini juga ya. ya. Nah, kita kasih ke permainan, dia begitu menikmati gitu. Nah, coba kita ambil, itu pasti dia nangis karena itu sudah merasa miliknya. Jadi awalnya kita berikan itu kan, orang tuanya memberi dia agar dia bisa tenang gitu dan lebih banyak bermain. Nah, setelah kita ambil, nah dia itu sudah merasa miliknya. Jadi kita itu seperti seorang anak yang tidak pernah menyadari bahwa semua itu adalah pemberian. Itu persis Ya. anak kecil itu, persis seperti anak kecil itu. Nah, kita makanya kalau tidak menyadari ya, kita ini seperti anak kecil dengan bertubuh besar gitu. Gitu. Ya, Iya, 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 yang iya. yang tidak pernah menyadari tentang bahwa ini semua pemberian gitu. Kalau diambil dia merengek luar biasa, ini Tuhan kenapa kau ini? Itu persis anak kecil kan ulang, ayah kenapa kau Iya, ambil, iya. dan seterusnya seperti itu. Mm-mm. Hmm, Jadi intinya kita sebenarnya tertawan oleh nikmat, tertawan nikmat, oleh nikmat. nikmat. Dan yang menariknya, yang memberikan nikmat itu adalah Tuhan. Kan? Ya. Jadi Tuhan memberikan nikmat, tapi dengan nikmat inilah manusia lalai. Itu.